Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Nur Alamsyah. Ya, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang rumus trigonometri. Ya, tentang rumus trigonometri. Materi ini ada di mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Ya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu rumus trigonometri untuk jumlah. Ini untuk ya, jumlah dan selisih dua sudut. Ya, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, di sini akan kita bahas rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama ada sin. Ya, maksudnya sin jumlahnya berarti sin alfa tambah beta. Kemudian sin alfa kurang beta. Kemudian cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta, serta tangens alfa tambah beta dan tangens alfa kurang beta. Jadi kita akan bahas satu persatu dengan contohnya. Ya, saya langsung saja. Yang pertama yaitu untuk sinus. Nah, yang pertama ini untuk sin penjumlahan dan pengurangnya berarti saya langsung singkat saja alfa plus minus beta. Ya, saya langsung berikan rumusnya. Ya, rumus untuk sin. Ya, untuk sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ya, ini kalau sin, ya kalau penjumlahan dua sudut untuk sin, ya sin alfa tambah beta berarti sin alfa kali cos beta, kemudian gantian cos alfa lagi dan sin beta. Ya, demikian juga untuk pengurangannya, berarti sin alfa kurang beta sama dengan, ya tetap ini sin alfa cos beta, kalau sini kurang maka kurang juga, kemudian cos alfa sin beta. Ya, inilah rumusnya. Jadi kalau sin maka dia sin cos sin, kalau dia tambah tetap tambah juga, kemudian kalau kurang maka tetap diganti saja jadi kurang. Ya, kita langsung saja dengan contoh. Ya, tiap bentuk saya ambil saja satu contoh soal. Ya, nanti tinggal dikembangkan. Ya, untuk membahas sebelum saya langsung dengan contoh soal, ya perlu saya ingatkan bahwa kalian harus mengingat, ya dasarnya harus kalian ingat adalah sudut-sudut istimewa yang besarnya 0 derajat, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Itu disebut dengan sudut-sudut istimewa. Itu yang harus dihafal di pelajaran kelas 10 yang lalu. Ya, saya langsung dengan contohnya. Ya, contoh. Ya, tentukan nilai dari sin 105 derajat. Ya, kalau sudut istimewa, ya ini bukan berarti ini bukan sudut istimewa, dia namanya semi istimewa. Ya, karena bisa diperoleh menggunakan sudut istimewa. Jadi kita akan menentukan nilai sin ini menggunakan rumus yang ada. Ya, caranya ya kita cari ini 105 itu sama saja dengan yang sudut istimewa. Kita cari penjumlahan sudut istimewa atau pengurangan sudut istimewa yang menghasilkan 105. Ya, 105 itu bisa saja saya ambil 60 ditambah 45. Ya, 105 sama dengan 60 ditambah 45, atau sebaliknya 45 ditambah 60. Ya, jadi dari situ kita bisa uraikan ini berarti maka diperoleh sin 105 itu sama saja dengan sin
60 ditambah 45. Ya, tinggal kita uraikan menggunakan rumus yang ada. Ini berarti penjumlahan dua sudut. Berarti kita gunakan itu sin ya 60. Kemudian cos 45 tambah maka tambah juga. Kemudian cos 60 sin 45. Ya, tadi sinnya 60, sekarang cosnya 60. Itu gantian. Ya, sehingga tinggal kita masukkan nilainya. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Cos 45 itu adalah 1/2 akar 2. Kemudian tambah cos 60. Cos 60 itu adalah 1/2. Kemudian sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Nah, ini kita bisa uraikan ini. Kita bisa uraikan ini masing-masing ada 1/2 akar 2. 1/2 kali 1/2 1/4 akar 2 dikali akar 3. Ini 1/2 kali 1/2 1/4 kali akar 2. Yang masing-masing ada 1/4 akar 2. Berarti kita bisa hilangkan saja dengan distribusi. 1/4 akar 2 dikali, ya, ditutup akar 2-nya berarti tersisa akar 3. Ya, 1/4 akar 2 bagi 1/4 akar 2 itu sama dengan 1. Ya, demikian hasilnya. Atau kita juga bisa bentuknya ini sama saja juga seperti ini, bisa juga nih 1/4 akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Ini masih ada 1/4-nya, berarti ini ditambah diambil 1/4-nya berarti tinggal akar 2. Ya, bisa juga bentuknya seperti ini. Ya, tergantung dari ya opsinya nanti kalau misalnya ada opsinya. Jadi ini contoh yang pertama, yaitu jumlah dan selisih dua sudut dengan perbandingan trigonometri menggunakan sinus. Ya, kita lanjut dengan yang berikutnya, ya, untuk pengurangan nanti kita kembangkan di soal yang lain. Ya, kita lanjut dengan, ya anak sekalian, ya kita lanjut dengan yang berikutnya, jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Ya, untuk kosinus. Ya, untuk kosinus. Ya, dirumuskan seperti ini. Kalau cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta. Ya, ingat kalau cos, kalau dia tambah maka sin jadi kurang. Ya, jadi cos kurang, setelah cos ya pasti sin alfa sin beta. Ya, demikian juga untuk pengurangannya, selisihnya. Cos alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ya, ingat ini kalau tadi kalau sin itu selang-seling gantian cos sin atau sin cos. Ya, sekarang kalau cos maka dia cos sin. Ya, itu yang membedakan antara cos dan sin. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Kalau penjumlahan dia kurang, kemudian kalau pengurangan atau selisih dia tambah. Ya, itu yang perlu diingat. Ya, kita langsung dengan contoh. Ya, contoh. Tentukan ini. Langsung tentukan nilai dari si cos. Nah, sekarang cos 15 derajat. Ya, cos 15 derajat. Ya, jadi tinggal kita lihat cari 15 itu kita cari sudut istimewa yang jika dikurangkan menghasilkan 15. Ya, jika dikurangkan menghasilkan 15, berarti kita bisa menggunakan 60 kurang 45. 60 kurang 45, bisa juga 45 kurang 30. Ya, tidak ada masalah. Atau bisa juga kita ambil 135 dikurang 120. Ya, sama saja.
Ya, saya tidak apa-apa, saya ambil dua, saya akan bahas dua yang di atas dan bawah. Ya, yang pertama ini berarti langsung cos 15 itu sama dengan cos 60 dikurang 45. Ya, kita tinggal uraikan. Ini berarti ya, kalaupun kurang selisih berarti dia tambah cos alfa cos beta atau selalu saja diganti. Jadi ini cos 15 sama dengan cos 60 kurang 45, berarti kita gunakan yang selisihnya. Yang selisihnya berarti langsung cos 60 dikali cos 45, kalau dia kurang jadi tambah sin 60 sin 45. Ya, tinggal kita uraikan. Cos 60 itu adalah per 2. Kemudian cos 45 per 2 akar 2 ditambah sin 60 per 2 akar 3 dan sin 45 per 2 akar ya 2. Ya, sama seperti tadi, ini masing-masing ada 1/2 kali 1/2 berarti 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 3 kali akar 2. Ini bisa langsung menghasilkan ini 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah ini akar 3 kali akar 2 berarti akar 6. Atau bisa juga seperti ini, 1/4 ada akar 2 nya, masing-masing ada akar 2, masing-masing ada akar 2. Ya, ini berarti 1 ditambah akar 3. Ya, kayaknya nilainya sama dengan seperti tadi. Ya, seperti ini. Kalau kita gunakan yang cos 60 kurang 45, ya kita akan buktikan. Saya tulis di sini, ini nilainya sama dengan ini nilainya, saya tulis supaya tidak keliru ini. Ya, saya tulis di sini 1/4 akar 2 dikali 1 ditambah akar 3. Ya, kita akan buktikan dengan menggunakan yang kedua. Kita akan buktikan dengan menggunakan yang keduanya. Apakah sama nilainya seperti ini? Jadi 15. Ya, apakah sama dengan, akan kita buktikan apakah sama nilainya cos 15 kalau menggunakan ini tadi kita gunakan. Ini tadi yang kita gunakan. Sekarang kita akan gunakan ini. Apakah sama hasilnya seperti ini? Ya, kita lanjut. Cos 15 itu sama dengan 135 dikurang 120. Ya, ini berarti cos 135. Cos 135 kali cos 120 kurang bagi tambah sin 135 sin 120. Ya, ini 135 dan 120 itu ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua berarti cosnya negatif. Ya, berarti ini negatif. 135 itu berarti 1/2 akar 2. Ya, demikian juga nih. Cos 120 itu negatif juga, negatif 1/2. Kemudian ini tambah sin 135 di kuadran kedua, kalau sinus ya positif. Jadi sin 135 adalah 1/2 akar 2 dan sin 120 itu adalah 1/2 akar 3. Ya, kita uraikan ini. Negatif kali negatif itu adalah positif. 1/2 kali 1/2 1/4 akar 2 ditambah 1/2 kali 1/2 1/4 akar 2 dikali akar 3. Ini bisa menghasilkan masing-masing ada 1/4-nya, berarti 1/4 kali akar 2 ditambah akar 2 kali akar 3 akar 6. Atau bisa juga ini masing-masing ada 1/4 akar 2, 1/4 akar 2. 1/4 akar 2 bagi 1/4 akar 2 adalah 1. 1/4 akar 2 bagi ini berarti itu saja, ini tersisa tambah akar 3, berarti tambah akar 3. Ya, kita lihat hasilnya ya sama. Jadi dengan cara apapun
asalkan pengurangannya tidak salah, ya pasti akan menghasilkan jawaban yang sama. Ya, demikian untuk penjumlahan dan selisih dua sudut untuk kosinus. Sekarang kita lanjut dengan yang ketiga. Ya, sekarang yang ketiga. Ya, sekarang kita lanjut dengan yang ketiga, rumus jumlah trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Sekarang tadi kita sudah bahas sinus, kosinus. Sekarang yang ketiga adalah tangens. Ya, ditulis seperti tangens. Ya, saya langsung berikan rumusnya. Ya, kan ya, simbol ini saja plus dan minus, berarti tangens alfa untuk penjumlahannya. Tangens alfa tambah tangens beta tambah beta sama dengan tangens alfa tambah tangens beta, ya tambah juga. Kemudian diper. Ya, diper dia kalau di atas tambah maka sini satu kurang perkaliannya tangens alfa tangens beta. Ini. Ya, demikian juga untuk pengurangannya. Ya, tangens alfa kurang beta itu sama saja dengan ya tangens alfa kurang tangens beta. Ya, sekarang kalau sini di atas kurang maka sini satu tambah tangens alfa tangens beta. Ya, ini rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut untuk tangens. Kita langsung masuk dengan ya, contoh. Tentukan nilai dari tangens 75. Ya, tangens 75 derajat. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari 75 itu sama saja dengan 45 ditambah 30. Ya, seperti itu. Ya, jadi tinggal kita uraikan. Jadi ini ya langsung saja, ini berarti tangens 45 ditambah 30. Ya, kita uraikan. Ini berarti tangens 45 ditambah tangens 30. Ya, kalau dia tambah maka di sini satu kurang. Tangens 45 kali tangens 30. Ya, kita masukkan nilainya masing-masing. Tangens 45. Ya, makanya tadi saya sarankan usahakan dihafal tangensnya. Istimewanya tangens 45 itu adalah 1. Kemudian tangens 30 itu adalah 1/3 akar 3. Ya, kalau sudah dapat di atas ya tinggal mengulang saja yang di bawah. Berarti 1 dikurang tangens 45, 1 dikali tangens 30 adalah 1/3 akar 3. Ya, ini bentuknya agak rumit kelihatan seperti ini. Ya, supaya bentuknya agak simpel, ya saya ingatkan, saya permudah. Kalau ada per 3, maka semuanya kita kalikan dengan 3. Semua kita kalikan dengan 3. Kalau ada per 3, ada per 2, maka kita kalikan dengan 2 kali 3, 6. Berarti masing-masing kita kalikan dengan 6. Kalau di sini ada per 3, jadi kita masing-masing kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan 3. Ya, masing-masing dikali dengan 3 berarti 3 kali 1 3 ditambah 3 kali 1 3 bagi 3 ya 1, berarti tinggal akar 3. Jadi mungkin juga di bawah 3 kali 1 3 dikurang ya 3 kali 1 ya sama berarti akar 3. Ya, seperti ini. Ya, sekarang ini bentuknya adalah bentuk irasional. Kenapa irasional? Karena penyebutnya ada akadnya, itu disebut dengan irasional. Supaya rasional, ini tadi bentuk seperti ini jadi bentuk sederhana. Supaya ini rasional, maka kita kalikan dengan kawannya. Ya, kawannya kita perhatikan adalah yang penyebutnya. Kalau dia kurang kita kalikan kawannya adalah ditambah. Berarti kita masing-masing kalikan dengan 3 ditambah akar 3. Ya, kita lihat di sini bukan yang di atas. Tinggal kita lihat yang di bawahnya. 3 kurang akar 3 berarti ini yang kurangnya kita ganti saja dengan tambah. Itu namanya kawannya. 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. Bukan berarti yang di atas ini, bukan. Makanya tutup ini. Ingatkan ini sama. Pak Guru pakai yang di atas.
Ya, bukan seperti itu. Nah, tapi kita tinggal lihat penyebutnya. Penyebutnya kurang, tambah. Kalau di sini tambah berarti sini harus kurang. Ya sudah, saya lanjut. Ya, tinggal saya kalikan. 3 kali 3, 9. Kemudian 3 kali akar 3, berarti 3 akar 3. Sudah 3 ke sana. Sekarang akar 3 kali 3, berarti ditambah 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, akar 9 berarti sama saja dengan 3. Ya, kalau akar asalkan bilangannya sama maka dihilangkan saja akarnya. Ya, seperti ini per. Ya, kalau seperti ini, nah, kalau seperti ini 3 kurang kali 3 tambah bentuknya sama. Ya, tinggal kita kalikan saja pinggir-pinggirnya. 3 kali 3, 9. Min kali plus adalah min, akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, tinggal kita uraikan. Ini ada yang sama ya, ada yang bilangan semua. 3, 9 ditambah 3 itu adalah 12. Ini bentuk akarnya sama, akar 3, tinggal ke sini kita jumlahkan. 3 ditambah 3 karena akar 3 nya sama. Kalau sini akar 3, sini akar 2, tidak boleh dijumlahkan. Jadi kalau bentuknya sudah sama, akar 3, ya, kalau bentuknya sudah sama, akar 3, maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 itu adalah 6 akar 3. Ya, per 9 kurang 3 itu adalah 6. Ya, sehingga diperoleh. Nah, ini diperoleh. Ya, tinggal diuraikan ini. Ini masing-masing bisa dibagi 6. 12 bagi 6 itu adalah 2, kemudian ditambah 6 bagi 6, 1, berarti tinggal akar 3. Sehingga diperoleh tangan 75 derajat sama dengan 2 ditambah akar 3. Atau akar 3 ditambah 2, ya sama saja. Ya, demikian materi dari saya untuk materi rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin alfa plus minus beta, cos alfa plus minus beta, kemudian tangens alfa plus minus beta, maksudnya jumlah dan selisihnya. Ya, jangan lupa untuk mengklik, ya, diikhlaskan hatinya untuk mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar anak-anak semua bisa tetap bisa mendapatkan materi selanjutnya dari saya. Ya, demikian materi dari saya. Ya, sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.